Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alhidayah, 12 IPS 4, MAN 2 Model Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Republik Federal Brazil dan negara Liechtenstein. Ini adalah bendera Republik Federal Brazil. Yang pertama, letak wilayah negara Brazil. Berdasarkan garis lintang, terletak di antara 5 derajat 16 lintang utara sampai dengan 33 derajat 45 lintang selatan, dan berdasarkan garis bujur, terletak di antara 46 derajat 45 bujur barat sampai dengan 74 derajat 3 bujur barat. Secara geografis, Brazil berbatasan dengan beberapa negara, yaitu di sebelah utara, Brazil berbatasan dengan Venezuela, Guyana, dan Suriname. Ini adalah Venezuela, Guyana, dan Suriname. Di sebelah selatan berbatasan dengan Uruguay, Paraguay, dan Argentina. Ini adalah Uruguay, Paraguay, dan Argentina. Di sebelah barat berbatasan dengan Kolombia, Bolivia, dan Peru. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Ini adalah Samudra Atlantik. Selanjutnya, Republik Federal Brazil. Ini adalah benua Amerika Selatan yang berada di Brazil. Dan ini adalah negara Brazil. Berdasarkan kondisi geografis, Brazil ini merupakan negara terbesar dan terluas di benua Amerika Selatan. Selanjutnya, ini adalah penampakan negara Brazil. Yang pertama adalah patung Brazil, yaitu Cristo Redentor, berada di Rio de Janeiro. Ini adalah pantai Fortaleza, berada di Ceará. Ini yang ketiga adalah kota Recife, yang berada di Pernambuco. Yang keempat adalah Gurun Lancaus Maranhensis, berada di Maranhão. Yang kelima adalah Gunung Pico Parana Mountain, berada di Paraná. Dan yang terakhir adalah air terjun Iguazu Falls di perbatasan negara bagian Paraná di Brazil dan provinsi Misiones di Argentina. Selanjutnya, jumlah penduduk. Total jiwa negara Brazil keseluruhannya yaitu 215.382.769 nyawa. Rasio laki-lakinya yaitu 105.744.789 nyawa. Sedangkan rasio perempuannya yaitu 109.637.980 nyawa. Selanjutnya, luas wilayah negara Brazil. Brazil memiliki luas wilayah 8.515.767 km persegi. Sebagian besar wilayah ini berupa dataran tinggi dan pegunungan. Dataran tinggi paling luas yaitu dataran tinggi Brazil di bagian timur. Di sebelah timur terdapat pergunungan Brazil, di bagian tengah terdapat dataran tinggi Mato Grosso, dan bagian selatan terdapat dataran tinggi Panama. Selanjutnya, ini adalah 10 fakta negara Brazil. Yang pertama, negara ini berasal dari nama sebuah pohon yakni Brazil Wood. Yang kedua, Brazil merupakan negara terbesar di Amerika Selatan. Yang ketiga, bahasa Portugis adalah bahasa resmi yang digunakan di Brazil dan merupakan satu-satunya negara di Amerika Selatan yang berbicara dengan bahasa Portugis. Yang keempat, 25% pasokan kopi di dunia dihasilkan oleh Brazil. Selanjutnya, yang kelima adalah Brazil negara terbesar kelima di dunia, baik menurut luas lahan ataupun jumlah penduduknya. Yang keenam, memiliki tim sepak bola nasional terbaik di dunia, yang berhasil merupakan satu-satunya negara yang memenangkan Piala Dunia sebanyak 5 kali. Yang ketujuh, terdapat pulau bernama Ilha de Guimarães Grande yang tidak boleh dimasuki oleh manusia karena terdapat lebih dari 4.000 ular. Yang kedelapan, 74% penduduknya penganut Katolik terbanyak di dunia di Brazil. Yang kesembilan, sekitar 60% wilayah hutan Amazon dimiliki oleh Brazil. Yang ke-10, ada sekitar 2.500.000 bandara yang dibangun di Brazil.
Selanjutnya kita masuk hubungan Brazil dengan Indonesia. Yang pertama adalah hubungan politik. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Brazil secara umum berlangsung baik dan saat ini memasuki tahapan yang krusial dan strategis. Brazil mendukung integritas wilayah NKRI dan langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pemajuan HAM dan demokrasi. Kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 12 Juli 2008 yang merupakan kunjungan pertamanya. Sedangkan yang kedua adalah pada bulan Januari 2001 mempunyai arti penting bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Di sini saya menjelaskan sedikit saja tentang hubungan politik dengan Indonesia. Selanjutnya hubungan ekonomi dan perdagangan. Ekspor utama Indonesia ke Brazil antara lain adalah karet alam dan produk karet, benang tekstil, polyester, kakao, dan lain sebagainya. Untuk mempromosikan hubungan dagang, upaya yang dilakukan antara lain mengangkat beberapa konsul kehormatan Republik Indonesia. Dan telah didirikan ITPC, yaitu Indonesia Trade Promotion Center. Pendirian ini berada di Sao Paulo tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri Luar Negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang negara Liechtenstein. Ini adalah letak wilayah negara Liechtenstein. Koordinat geografis Liechtenstein adalah 4716 lintang 932 bujur. Negara ini berbatasan dengan beberapa negara, di sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Swiss, dan di sebelah timur dan utara berbatasan dengan Austria. Ini adalah benua Eropa. Benua Eropa termasuk ke dalam negara Liechtenstein. Ini adalah negara Liechtenstein. Negara ini adalah sebuah negara kecil yang terletak di benua Eropa. Negara terkurung daratan ini berada di antara dua negara, yaitu Swiss di sebelah barat dan selatannya, serta Austria di sebelah timur dan utaranya. Dan ini adalah kenampakan negara Liechtenstein. Yang pertama adalah Gutenberg Castle di Balzers. Ini adalah kastil dari Liechtenstein. Yang kedua adalah Steg di Triezenberg. Ini adalah desa dari negara tersebut. Yang ketiga, kebun anggur di daerah Vaduz. Yang keempat, kantor pusat Hilti di Corporation di Skien. Yang kelima, Universitas Liechtenstein di daerah Vaduz. Dan yang terakhir adalah Skols Vaduz di Vaduz. Ini adalah istananya. Ini adalah jumlah penduduk Liechtenstein, yaitu 37.910 jiwa. Luas wilayah Liechtenstein memiliki luas wilayah kurang lebih 160 km persegian terkurung daratan ganda. Negara ini adalah negara terkecil ke-6 di dunia dan sekitar 17 kali lebih kecil dari Rhode Island. Ini adalah 10 fakta menarik Liechtenstein. Yang pertama, nama Liechtenstein berasal dari orang yang membeli wilayah ini. Membeli wilayah Schellenberg pada tahun 1699 dan Vaduz pada tahun 1712 dari bangsawan Jerman yang miskin. Yang kedua, termasuk ke salah satu negara yang tidak punya hutang. Yang ketiga, negara ini tidak memiliki tentara sejak tahun 1868. Yang keempat, negara ini adalah produsen gigi palsu terbesar di dunia yang berada di kota Skan yang bernama Ivoclar Viveden. Yang kelima, negara ini salah satu negara teraman di Eropa dan memiliki tingkat kejahatan paling rendah. Yang keenam, tingkat pajak di negara tersebut sangat rendah. Yang ketujuh, tidak punya bandara. Bandara terdekat dari Liechtenstein adalah berlokasi di Zurich, sekitar 1,5 jam perjalanan dari ibu kota Liechtenstein. Yang kedelapan, jumlah pengemudi mobil di negara ini memasuki populasi yang cukup tinggi, sekitar 744 mobil beredar per 1.000 penduduk. Yang kesembilan, hanya ada satu danau alami di sana, letaknya 15 menit dari ibu kota Vaduz dan memiliki luas permukaan sekitar 1,53 hektar. 2,1% tingkat pengangguran negara menurut kantor statistik Liechtenstein. Hubungan Liechtenstein dengan Indonesia. Yang pertama adalah hubungan di bidang ekonomi. Hubungan bilateral di bidang ekonomi antara Indonesia dan negara tersebut belum memiliki landasan dan pengaturan bersama. Kerjasama antara Indonesia dan negara tersebut lebih banyak terjadi dalam kerangka Indonesia-EFTA, Comprehensive Economic Partnership
Agreement. Yang kedua, hubungan di bidang perdagangan. Hubungan bilateral antara Indonesia dan negara tersebut di bidang perdagangan menunjukkan ada defisit hingga mencapai 308,3 ribu US dollar pada tahun 2012. Pada tahun 2013 mencapai 848,6 US dollar. Pada periode Januari sampai dengan Februari 2014, kedua negara ini turun menjadi 92,9 ribu US dollar dibandingkan pada tahun 2013 yaitu 121,8 ribu US dollar. Sekian penjelasan dua negara dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.